Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya prodi S1 Akuntansi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pamulang. Saya dari kelas 03 SAKK 001 di semester 3 dengan dosen bernama Bapak Abdullah Mubarok, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Di sini saya akan membahas tentang tindak pidana dan penyidikan pajak. Tindak pidana pajak adalah tindak pidana umum yang diatur khusus dalam Undang-Undang Perpajakan. Pengaturan tentang tindak pidana pajak berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Yang pertama, tindak pidana pajak dalam Undang-Undang KUP tahun 2007, perbuatan yang termasuk tindak pidana diatur sebagai berikut. 1. Setiap orang karena kealpaan tidak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, menyalahgunakan NPWP atau PKP, tidak menyampaikan surat pemberitahuan, serta memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan. Yang ketiga, setiap orang melakukan pengulangan, percobaan, dan turut serta membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, setiap orang melakukan pidana dalam menerbitkan faktur pajak. Yang kelima, tindak pidana dilakukan oleh pihak ketiga yang melanggar, merahasiakan, tidak memberi keterangan atau bukti, atau setiap orang yang menghalangi informasi di bidang perpajakan. Yang keenam, tindak pidana bagi pegawai pajak yang melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri serta melawan hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang 368 Hukum Pidana. Selanjutnya, tindak pidana pajak di luar Undang-Undang KUP pasal 36A, Undang-Undang KUP ayat 3 dan ayat 4 tentang DJP dapat berkoordinasi dengan penyidik instansi lain dan hasil penyidikan dari luar Undang-Undang KUP dapat digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan proses penyidikan pajak menurut Undang-Undang KUP. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit 200 miliar dan paling banyak 1 miliar. Yaitu 1. Pegawai negeri yang menerima hadiah patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang kedua, pegawai negeri yang menerima hadiah patut diduga diberikan sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketiga, hakim yang menerima hadiah patut diduga untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Yang keempat, seseorang yang menurut ketentuan peraturan undang-undang ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah patut diduga diberikan untuk mempengaruhi perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Selanjutnya, saksi pidana pajak. Saksi pidana pajak yaitu kurungan dan denda dalam hal
kealpaan dilakukan setelah yang pertama kali berdasarkan pasal 38 Undang-Undang KUP tahun 2007. Yang kedua, denda dalam hal tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi berdasarkan pasal 41C Undang-Undang KUP tahun 2007 bagi setiap orang dengan sengaja menghalangi penyidikan berdasarkan pasal 41B Undang-Undang KUP 2007. Untuk selanjutnya, tidak dikenai saksi pidana karena kealpaan yang dilakukan untuk pertama kalinya berdasarkan pasal 13A Undang-Undang 28 tahun 2007, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tidak dikenakan sanksi pidana apabila kelapaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dengan cara 1. Melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terhutang. Kedua, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 20% dari jumlah pajak yang kurang dibayar melalui penerbitan surat ketentangan. Pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pajak. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tujuan melakukan pemeriksaan bukti permulaan adalah untuk mendapatkan petunjuk tentang telah terjadi tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan berdasarkan adanya informasi, data, laporan disertai permintaan atas seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan di bidang perpajakan. Uraian dasar hukum. Yang pertama, berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan adanya dengan dugaan tindak pidana. Yang kedua, tidak terdapat bukti. Yang ketiga, ditemukan bukti berupa kealpaan untuk pertama kali. Yang keempat, ditemukan bukti dengan sengaja. Yang kelima, tindak pidana menjadi jelas dan ditemukan pelakunya. Yang keenam, dakwaan terbukti. Selanjutnya, untuk penyidik dan penyidikan tindak pidana pajak. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Selanjutnya ada tindak pidana kepabeanan. Yang pertama, sanksi pidana dikenakan karena melakukan penyeludupan kepada setiap orang. Pasal 102 Undang-Undang Kepabeanan 2006, yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest, membongkar barang impor di luar kawasan pabean tanpa izin Kepala Kantor Bapean. Yang keempat, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean. Terhadap perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 miliar dan paling lama 5 miliar. Selanjutnya ada penyidikan tindak pidana kebapeanan. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang kebapeanan. Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai diberi wewenang karena kewajibannya berwenang. 1. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kebapeanan. Yang kedua, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka. Yang ketiga, meneliti dan mencari keterangan dengan tindak pidana di bidang kebapeanan.
Untuk selanjutnya ada pertanyaan dan jawaban. Jelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan. Jawabannya, tindak pidana perpajakan adalah tindak pidana umum yang diatur khusus dalam Undang-Undang Perpajakan. Pengaturan tentang tindak pidana pajak berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diatur dalam Undang-Undang KUP, sedangkan untuk tindak pidana kebapeanan diatur dalam Undang-Undang Kebapeanan. Yang kedua, apa saja dalam Undang-Undang KUP tahun 2007 perbuatan yang termasuk tindak pidana? Jawabannya yaitu setiap orang karena kealpaan tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Setiap orang melakukan pengulangan, percobaan atau turut serta menganjurkan yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Demikian pembahasan untuk tindak pidana dan penyidikan pajak yang saya bahas di sini. Apabila ada yang kekurangan untuk kata-katanya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.